Halo, selamat pagi. Saya Dominus M. Bunga. Saya adalah salah satu dosen di Prodi D3 Farmasi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan di Kupang dalam rumpun ilmu farmakologi dan farmasi klinis. Adapun mata kuliah yang akan saya bawakan hari ini yaitu adalah mata kuliah komunikasi dengan kode F406. Mata kuliah ini bobotnya 2 SKS yang akan ditempuh oleh mahasiswa di tingkat 2, tepatnya di semester 4. Nah, adapun capaian mata kuliah yang diharapkan ya di akhir pembelajaran dari Swamedikasi ini, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu memahami ilmu Swamedikasi. Kemudian mahasiswa juga mampu menerapkan peran TTK dalam penggunaan obat bebas dan obat bebas terbatas. Selain itu, mahasiswa juga mampu mengkonsepkan informasi umum obat, dan yang terakhir, mahasiswa mampu untuk melakukan pelayanan swamedikasi beberapa masalah kesehatan, diantaranya batuk pilek, demam dan nyeri, mah, diare dan konstipasi, kecacingan, pruritus dan antihistamin topikal, kemudian luka bakar, ketombe, kadas, kura, panu, luka iris dan luka serut, vitamin dan mineral, serta obat-obat tradisional. Sementara itu, untuk kemampuan akhir dari tiap CPMK tadi, atau bisa kita sebut dengan sub CPMK, di mana yang pertama, mahasiswa harus mampu menguasai konsep dari swamedikasi meliputi pengertian, faktor penyebab swamedikasi, obat dan penggolongannya, kemudian penggunaan obat yang rasional dalam swamedikasi, keuntungan dan kerugian dari swamedikasi. Yang kedua, mahasiswa juga harus mampu mengimplementasikan peran TTK dalam memberi informasi mengenai penggunaan obat bebas dan obat bebas terbatas. Yang ketiga, mahasiswa juga mampu untuk menjelaskan dan mengkonsepkan informasi umum obat sesuai dengan brosur atau etiket pada kemasan obat bebas maupun obat bebas terbatas. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu melakukan pelayanan swamedikasi untuk beberapa penyakit atau gangguan kesehatan yang sudah disebutkan tadi, meliputi pengertian, gejala, penyebab, terapi farmakologi, diantaranya ada indikasi, mekanisme kerja, hal yang harus diperhatikan, efek samping, aturan pemakaian, serta terapi non-farmakologi. Oke, selamat pagi semua. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Baik. Oke, hari ini kita kuliah tentang swamedikasi luka bakar. Ya, minggu lalu kita udah bahas tentang swamedikasi dari jerawat. Ya kan ya? Pak harap kalian semua masih ingat obat-obat jerawat. Jangan sampai kita belajar swamedikasi luka bakar, obat-obatnya kalian lupa yang jerawat kemarin yang sudah kita pelajari. Oke, capaian mata kuliah atau capaian pembelajaran yang diharapkan untuk mata kuliah ini, yang pertama, kalian harus mampu memahami ilmu swamedikasi. Kalau ini Pak yakin kalian sudah tahu ya, karena di pertemuan awal kita sudah bahas apa itu swamedikasi, pengertiannya, terus untuk TTK kira-kira swamedikasi obat golongan apa? Obat golongan apa? Walaupun kenyataan di lapangan yang kalian lihat masih ada obat keras yang bisa diberikan tanpa resep dokter, tapi secara aturan perundang-undangan swamedikasi hanya boleh untuk obat bebas dan bebas terbatas. Kemudian mahasiswa juga diharapkan mampu mengkonsepkan informasi dari umum obat. Ini bisa kamu dapat dari brosur, etiket dari obat-obat bebas maupun obat bebas terbatas tadi. Nah, untuk kemampuan akhir yang diharapkan atau sub CPMK-nya, tentu saja untuk mata kuliah ini mahasiswa mampu melakukan pelayanan swamedikasi. Jadi kita belajar swamedikasi, belajar ilmu tentang obat itu bukan untuk kalian dapat nilai akhir yang bagus, bukan itu tujuan utamanya ya. Tujuan utamanya adalah kita mampu melakukan pelayanan swamedikasi. Terutama kalau kaitan dengan luka bakar, kita tahu pengertian luka bakarnya, gejalanya,
tingkat keparahannya seperti apa, kemudian klasifikasinya, dan treatmentnya termasuk secara non farmakologi maupun farmakologi. Nah, kita masuk ke pengertian luka bakar ya. Pak Yakin semua udah tahu luka bakar, bahkan mungkin ada yang sudah pernah kena luka bakar ya. Bisa karena knalpot, bisa karena air panas gitu ya. Nah, untuk luka bakar sendiri itu adalah cedera pada jaringan kulit yang disebabkan oleh api yang bisa disebut dengan panas kering ataupun oleh cairan panas atau luka bakar basah. Nah, untuk luka bakar sendiri derajat sakitnya ya itu tidak berhubungan dengan derajat cedera. Artinya semakin dalam lukanya itu malah semakin tidak sakit. Kenapa? Karena banyak saraf yang sudah rusak atau sudah mati. Gitu. Saraf yang memberikan sinyal nyeri atau bengkak gitu ya, atau inflamasi. Oke. Untuk penyebab luka bakarnya ada dua. Ada luka bakar kering, luka bakar basah. Kalau luka bakar kering, kemarin sudah sempat kita singgung juga, atau tadi sudah sempat kita singgung, ada api, penyebabnya gas panas, benda panas, atau apapun yang menyebabkan kering. Ya, bahkan gesekan atau abrasi itu bisa menyebabkan luka bakar, disebut luka bakar. Ya. Kemudian luka bakar basah, ya pasti karena benda cair, baik cairan maupun uap panas. Setelah kita tahu penyebabnya, kita harus tahu tingkat keparahannya, karena tingkat keparahan ini menentukan apakah pasiennya itu harus atau kita berikan suatu medikasi atau kita arahkan untuk dirujuk ke rumah sakit. Nah, tingkat keparahan dari luka bakar itu bergantung pada tiga hal. Yang pertama, kedalaman, depth of burn. Yang kedua adalah persentase total body surface area ya, atau persen TBSA. Jadi berapa banyak lokasi di tubuh kita yang terkena luka bakar tadi. Nah, kalau depth of burn, bagaimana kedalamannya? Ya. Dan yang terakhir itu juga rekomendasi mulai dari usia ataupun lokasi khusus, misalnya wajah, genital, ya atau telinga, itu kan punya nilai tersendiri. Oke, ini untuk tingkat keparahannya. Nah, yang pertama kita bahas tentang depth of burn atau kedalaman luka bakar. Jadi ada 4. Yang pertama adalah first degree luka bakar. Ini terjadi di permukaan kulit, di epidermis. Gejalanya hanya kemerahan biasa. Nah, misalnya kalau berjemur, penyebabnya panas matahari, itu kan tidak sampai luka, paling cuma merah. Ya. Kemudian second degree ini sudah lebih dalam masuknya. Jadi masuk di lapisan epidermis dan dermis diantaranya. Kalau kalian lihat di gambar, first degree, second degree, third degree, itu udah lihat langsung perbedaan kedalamannya. Ya, ini untuk second degree. Kemudian third degree dan fourth degree. Untuk third degree sudah pasti, untuk fourth degree sudah pasti lebih dalam daripada third degree. Ya, karena sudah sampai, bahkan untuk yang third degree dan fourth degree itu bisa sampai di tulang. Ya, sudah sampai pada tulang. Ya, lebih dari epidermis, dermis, kemudian bahkan sudah sampai pada otot dan tulang. Gitu. Dan ini kulit mati itu tidak bisa lagi pulih, maka harus butuh cangkok kulit. Ya, biasa. Nah, ini jenis-jenis atau klasifikasi kedalaman luka bakar. Selanjutnya, untuk mempertimbangkan apakah pasien tersebut harus dirawat atau dapat dilakukan medikasi, maka kita pertimbangkan rujukan ini, yaitu kalau medikasi pasiennya hanya punya minor luka bakar, artinya dia first degree luka bakar, ya kan, yang tadi hanya sampai di permukaan kulit. Kemudian untuk persen TBSA-nya kurang dari 15% untuk dewasa, untuk anak kurang dari 10%, kemudian third degree-nya kurang dari 22%. Sementara kalau dia sudah modern luka bakar maupun maju luka bakar seperti skala ini, bahkan kita lihat ada ada lokasi-lokasi khusus yang tadi sudah disampaikan, wajah, mata, telinga, tangan, kaki, genital. Nah, ini tidak, walaupun dia kecil, dia first degree, tetap harus dirujuk. Kita akan untuk rujuk ke rumah sakit karena dia sudah masuk ke kriteria lokasi spesifik. Oke.
Nah, terus bagaimana cara kita menentukan berapa persen TBS atau total body surface area yang terkena luka bakar? Itu ada law of nine dari Welles tahun 1951. Banyak yang kalian sudah pernah baca? Sudah pernah baca belum? Sudah ya? Oke. Ya, jadi ini ya, Welles ini menggambarkan lokasi yang spesifik untuk tiap luka bakar dengan skor tersendiri. Misalnya di kepala dan setengah, di dada 18%, di genital 1%, dan di kaki ada 9%. Jadi kalau terjadi pasien yang mengalami luka bakar di lokasi-lokasi ini, kita bisa hitung persen TBSA-nya untuk tahu dia mau dirujuk atau kita kasih medikasi. Ya. Nah, misalnya nih, contohnya pasien mengalami luka bakar di kepala, leher bagian belakang, tangan kanan dan depan, dada, dan bagian belakang kaki kiri dan kanan. Kita tinggal hitung aja kepala dan leher, misalnya 4,5%, tangan kanan depan 4,5%, 4,5%, dada 18%, kaki kiri dan belakang, kaki kiri dan kanan belakang 99%. Totalnya tinggal dijumlahkan dapatnya 45%. Nah, 45% ini harus dirujuk ataukah dia somedikasi? Kita kembali ke yang tadi. Kalau berdasarkan kriteria ini, maka harus dirujuk karena persen TBS-nya untuk dewasa sudah lebih dari 50%. Kategorinya masuk ke major luka bakar. Oke ya, dari sini paham semua? Paham. Ya. Oke, kalau sudah paham, kita masuk ke hal-hal yang harus diperhatikan kalau kita mengalami luka bakar, ya. Nah, diantaranya yang pertama kita singkirkan penyebab luka bakarnya atau sel kulit matinya. Jangan dibiarkan untuk tetap ada waktu kita memberikan obat. Yang kedua, cuci dengan air mengalir atau NaCl. Air mengalir kita bilas atau kita pakai NaCl boleh. Kemudian kalau ada benda logam di sekitarnya, kita lepaskan dulu benda logamnya. Dan yang terakhir, kita kasih madu atau mentimun dan asupan nutrisi 6.000 kilokalori ya. Itu misalnya makan makanan sehat supaya apa? Mempercepat pemulihan kulitnya dari luka bakar. Oke. Kira itu ya yang harus diperhatikan. Nah, biasanya untuk hal-hal yang diperhatikan ini atau terapi non obat ini kalau pasiennya mengalami minor, major atau moderate. Minor, ya, minor luka bakar kita pakai terapi non farmakologi. Oke. Selanjutnya untuk obat-obatnya. Nah, obat-obat somedikasi untuk luka bakar ini di sini Pak masukin banyak obat. Tetapi untuk somedikasi kita fokuskan ke yang bebas dan bebas terbatas. Nah, untuk obat-obat bebas, untuk krim sulfurylazid itu masuknya topikal antibiotik, so itu masih golongan obat keras ya. Sementara mafenat asetat pun sama antibiotik. Lalu bacitracin itu juga sama obat keras. Yang masuk ke kategori obat bebas dan bebas terbatas itu kalau dia gel ekstrak plasenta tanpa neomycin ya. Karena neomycin kan ada antibiotik ya, antibiotik golongan amino. Nah, kemudian krim atau salep atau tablet Centella asiatica. Apa itu Centella asiatica? Ya, jadi itu. Kemudian salep oleomyokoris atau minyak ikan, dan terakhir salep yang mengandung ekstrak mangkokan. Jadi pada umumnya untuk somedikasi yang dijual bebas atau bebas terbatas di apotek itu banyakannya obat yang mengandung bahan alam, ya. Ekstrak plasenta, daun pegagan, bahkan juga minyak ikan. Sementara yang lain itu masuknya kategori obat keras. Walaupun ya kenyataannya masih diberikan tanpa resep dokter, tapi kita sebagai TTK kita harus tahu bahwa obat ini tidak boleh diberikan tanpa resep dokter. Oke. Kita bahas satu persatu ya. Kita khususkan karena tadi kita sudah bahas tentang obat-obat keras, kita fokuskan ke obat-obat bebas. Salah satunya adalah Centella asiatica atau pegangan. Nah, untuk mekanisme dari pegangan ini karena di obat herbal sampai sekarang belum diketahui ya. Belum banyak yang mempelajari tentang mekanisme kerja dari daun pegangan dalam memulihkan luka bakar. Tetapi diduga
dia meningkatkan sintesis kolagen. Kolagen itu penting untuk pemulihan kulit. Ya. Kemudian hambat fase inflamasi juga. Kalau fase inflamasi, sudah belajar inflamasi kan? Ada prostaglandin, nah itu dia juga menghambat sehingga pembengkakannya dikurangi. Dan bahkan dia juga mempercepat proses penyembuhan luka. Nah, itu dari centella estetika. Indikasinya, karena dia luka obat bebas dan bebas terbatas, maka difokuskan kepada luka bakar jenis minor tadi ya, atau luka bakar ringan. Jadi tidak boleh diberikan untuk luka bakar yang dalam, major atau moderate, karena itu sudah rawan infeksi. Sementara daun PKG ini atau herbal ini kita tidak tahu secara pasti apakah dia punya kemampuan antibakteri atau tidak. Oke. Untuk efek sampingnya, biasanya adanya reaksi alergi, kemerahan atau pruritus, rasa terbakar, dan ada eksim. Ya, tapi tidak berarti bakal terjadi, gitu ya. Ini hanya peluang atau potensi yang bisa muncul. Nah, kalau terjadi, apa sarannya? Kita tinggal hentikan pemakaiannya, gitu ya. Oke. Untuk kontraindikasinya, ya seperti yang tadi disampaikan, tidak boleh diberikan untuk luka bakar yang deep, second degree, yang dalam, ataupun third degree dan fourth degree. Jadi kalau luka terbuka, tidak boleh kasih pegagan atau herbal lain. Fokuskan ke antibiotik. Dan itu memang masuknya obat keras. Oke. Nah, untuk hal yang harus diperhatikan adalah, ya seperti biasa untuk luka bakar, dulu kita bersihkan, bisa menggunakan air mengalir, gitu ya, atau NaCl. Nah, kalau misalnya kita tutup dengan perban ke luka bakarnya, kalau kita mau lepasin untuk taruh obat berikutnya, kita siram dulu dengan NaCl lagi atau air mengalir, baru dibuka perbannya. Kenapa? Karena kalau dia nempel, tuh kulitnya udah mulai kering, nempel di perban, kita buka, malah kecabut lagi. Lukanya tidak akan kering-kering. Jadi kita siram dengan air supaya lebih mudah dibuka perbannya. Jadi dia tidak lengket. Gitu ya. Untuk bentuk sediaannya, ada salpronikloid yang dijual di pasaran, ada tabletnya, ada tablet Maretasol, ini merek dagang yang ada. Jadi kita bisa banyak pilihan mereknya dan kita bisa tentukan harganya. Yang seperti kita tahu kalau sebuah medikasi, pasien datang dia menunjukkan gejala, kebanyakannya dia menunjukkan gejalanya karena dia tidak tahu obatnya. Kita yang menentukan obatnya apa. Gitu. Sebagai TTK, walaupun kita kerja di apotek itu ada unsur bisnis ya dalam tanda kutip, kita mau kasih yang murah, takut omsetnya menurun, pengaruhnya ke gaji. Right? Mau kasih yang mahal, takut pasiennya kabur, besoknya dia tidak mau datang belanja lagi. Nah, jadi ini pintar-pintar kita nih. Biasanya kalau TTK yang sudah berpengalaman, nih kalau triknya Pak, kita lihat dia datang pakai apa. Kalau datang pakai mobil ya udah, kasihnya yang mahal aja, gitu ya, tawarin yang mahal dulu. Nah, kalau pasiennya datang, kita lihat secara fisik ya, walaupun don't judge a book by its cover, right? Tapi tetap kenyataannya itu yang dilihat. Karena kita kalau kerja sebagai TTK, kita tidak hanya fokus ke pelayanan. Ada omset apotek yang harus dijaga. Ya, nah, jadi kita lihat dulu kalau dia misalnya jalan kaki, perawatannya seperti apa ya. Kita mulai dengan yang ini. Tapi jangan kasih terus tanpa option. Kita kasih yang middle, kita tawarin ini, tapi ada yang lebih murah juga Pak. Jadi kita berikan beberapa pilihan, biarkan pasien yang menentukan harganya dia mau yang mana. Yang penting adalah obat bebas dan ya. Oke, demikian kuliah kita tentang suami dikasih luka bakar. Ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Ya, kalau tidak ada beberapa. Kalian sudah gabung ke Google Classroom untuk suami dikasih luka bakar? Ya, di situ sudah Pak cantumkan atau Pak upload lembar kerja untuk kalian yang harus kalian selesaikan dengan batas waktu minggu ini. Pak harap tolong kalian buka, kalian kerjakan sesuai dengan arahan. Apabila ada yang tidak dimengerti, feel free to contact me. Oke? Itu aja. Sampai ketemu lagi minggu depan di kelas yang sama dengan materi yang berbeda. Oke, terima kasih semua. Terima kasih, Pak.
Baik, demikian video pembelajaran saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada para pimpinan, rekan dosen, adik-adik mahasiswa yang telah membantu saya dalam proses dan dalam kelancaran kegiatan belajar mengajar kita hari ini. Salam sehat.